Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunas, kembali lagi berjumpa dalam program Depok hari ini. Depok hari ini ada memperingati Hari Air Sedunia 2023 yang memperingati setiap tanggal 22 Maret. Di Hari Air Sedunia ini, PT Tirta Asasta Depok melakukan kegiatan yang menarik, inspiratif, yaitu susur sungai Ciliwung, dimulai dari Citayam dan berakhir di Juanda. Kita berbicara dengan tamu kita, Mas Haryadi, Sekretaris PT Tirta Asasta. Alangkah baiknya kita menanyakan kepada reporter kita, Tironi Rama, yang sudah melihat di lokasi kejadian. Bung Roni, silakan coba disampaikan laporan Anda tentang susur sungai Ciliwung. Baik, Tribuners, untuk memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh pada hari Rabu 22 Maret 2023, PT Tirta Asasta Depok bersama dengan Yayasan Ciliwung, Yayasan Sahabat Ciliwung, melakukan susur sungai sejauh sekira 5 km yang berawal dari instalasi pengolahan air milik PT Tirta Asasta di Citayam sampai ke dermaga pos pantau Sungai Ciliwung yang berada di bawah jembatan tol Cijago yang terletak di Jalan Juanda, Kota Depok. Nah, susur sungai ini digelar pada hari Senin 20 Maret 2023 kemarin karena sebenarnya peringatannya jatuh pada hari Rabu 22 Maret itu bertepatan dengan hari libur, maka dimajukan ke hari Senin 20 Maret 2023. Nah, dalam kegiatan susur sungai ini, PT Tirta Asasta bersama dengan perwakilan dari Yayasan Sahabat Ciliwung dan juga dari perwakilan pemerintah Kota Depok terlebih dahulu melakukan apel peringatan Hari Air Sedunia, lalu dilanjutkan dengan penanaman pohon. Setelah itu dilakukan susur sungai yang dilakukan oleh sekira 100 peserta dari PT Tirta Asasta Depok, lalu dari relawan Yayasan Sahabat Ciliwung, juga dari Dinas PUPR Kota Depok dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Nah, sepanjang 5 km para peserta melakukan pemungutan sampah yang berada di Sungai Ciliwung dengan menggunakan sekitar 20 perahu karet. Lalu ada juga penanaman 20 pohon di bantaran Sungai Ciliwung. Nah, pantauan dari Tribun News Depok, kegiatan ini cukup seru dan para peserta berlomba-lomba untuk melakukan pemungutan sampah di sepanjang aliran Sungai Ciliwung, karena memang ada hadiahnya juga bagi peserta yang juara. Nah, peserta yang juara atau grup yang juara mendapatkan hadiah dari PT Tirta Asasta Depok. Nah, dalam pantauan kami ada banyak jenis sampah yang dipungut di sepanjang Sungai Ciliwung. Ada sampah plastik, ada botol, lalu ada ban, bahkan ada kasur Palembang yang berhasil diangkat oleh para peserta. Dan pengakuan dari peserta dari koordinator dari Yayasan Sahabat Ciliwung, ada sekira 900 kg atau hampir 1 ton sampah yang diangkat dalam kegiatan ini. Demikian Kang Dodi, kembali ke studio. Oke, Bung Roni, ada hal yang menarik kah saat susur sungai Ciliwung itu? Nah, yang menarik memang
peserta memang rela untuk berbasah-basahan dan juga bahkan ada yang berenang untuk mengambil sampah-sampah yang tersangkut di sepanjang sungai di sepanjang bantaran Sungai Kali Ciliwung. Lalu setelah itu peserta mengakhiri kegiatan di dermaga pos pantau Ciliwung yang berada di bawah jembatan tol Cijago dengan kegiatan makan bersama dan juga hiburan dari musik. Begitu Kang Dodi. Begitu antusias ya peserta susur sungai Ciliwung, mereka rela untuk berjibaku membersihkan sampah di Sungai Ciliwung. Sekarang kita ke Mas Haryadi. Mas Haryadi, apa yang pesan yang ingin disampaikan Tirta Sastra dengan melakukan susur sungai ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haryadi, Sekretaris Perusahaan PT Tirta Sastra Depok Kursi Roda, bahwa kegiatan memperingati HAIR sedunia tahun 2023 itu menjadi program tahunan kami, program tahunan perusahaan kami, di mana memang salah satunya adalah sejalan dengan misi perusahaan kami, Pak. Itu terkait dengan kepedulian kita terhadap lingkungan. Karena memang salah satu yang kita harus jaga adalah pelestarian lingkungan, terutama Sungai Ciliwung. Karena di Sungai Ciliwung adalah sumber air PT Tirta Sastra yang kita olah, yang kita alirkan ke masyarakat, sumbernya adalah dari Ciliwung. Jadi bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah, gitu. Membuang sampah ke sungai, terutama ke Sungai Ciliwung. Maka itu menjadi program kami, setiap tahunnya kami selalu menyelenggarakan itu. Dan kami mengajak para stakeholder untuk ikut bergabung, input turun, susur sungai, seperti tadi sudah dijelaskan sama reporter, bahwa kegiatan diawali melalui apel. Setelah apel menanam pohon, kita targetnya menanam pohon itu ada 200 pohon. Cuma kemarin ada simbolisnya saja. Kemudian kita arum jeram sambil memungut sampah, dan siapa yang banyak memungut sampah itu mendapatkan apresiasi lah dari dirut kami, apresiasi uang, sejumlah uang begitu, untuk menimbulkan rasa teman-teman pegawai ini biar pedulilah gitu. Bagaimana caranya kita merawat sungai agar tidak tercemar gitu. Oke, Mas Haris, ini kan kegiatan tahunan ya. Adakah perbedaan volume sampah yang dihasilkan dari tahun kemarin hingga tahun sekarang? Ya, kalau tahun kemarin memang programnya ada sedikit berbeda. Tahun kemarin itu kita ada penanaman pohon juga, terus ada pembuatan biopori. Pembuatan biopori kurang lebih targetnya itu ada 1.000 kalau tidak salah, kalau yang saya ingat itu ada 1.000. Kemudian sama susur sungai juga, sama pungut sampah juga gitu. Cuma tahun ini sepertinya pesertanya lebih banyak dari tahun kemarin. Jadi sampahnya lebih banyak tahun ini ketimbang kemarin yang diangkat. Karena pesertanya banyak ya. Mas Haris, Mas Haryadi, Anda melihat dengan volume yang sampah banyak ini, menurut Anda gimana nih? Apakah itu memang bawaan dari sananya atau memang masyarakat yang kurang aware terhadap kebersihan Sungai Ciliwung? Jadi memang begini, selain memang sampah itu terbawa dari hulunya, dan kita bisa melihat ketika kita menyusur sungai itu di kiri kanan tebing sungai itu masih banyak masyarakat yang buang sampah ke sepanjang pinggir-pinggir sungai. Itu banyak, terutama sampah-sampah yang memang
sampah non organik seperti sampah plastik, kayak tadi ada bekas apa namanya, kasur lantai gitu, ada bantal, banyak om di situ, banyak Kayaknya sampah apa aja Tamasya di situ ya. sepertinya begitu. Mas Aryadi, berarti ini suatu bentuk antisipasi dari PT apa PDM Kota Depok untuk menjaga kualitas air Sungai Ciliwung ya. Ya, karena begini, sekaligus kita mengedukasi bahwa sebetulnya air air bawah tanah ini kan boleh dikatakan sudah apa ya, kritis lah, apalagi kita kan daerah penyangga Jakarta. Jakarta aja kurang lebih itu ada penurunan tanah di setiap tahunnya gitu. Jadi jangan sampai Kota Depok sih mengalami seperti Jakarta gitu. Walaupun secara ini sudah ada apa namanya penurunan tanah Kota Depok juga kemungkinan sudah ada. Cuma saya belum tahu penelitiannya seperti apa. Jadi kita mengedukasi kepada masyarakat, ayo sama-sama kita gunakan air PDAM yang memang menggunakan air permukaan. Jadi kita bisa mewariskan air tanah ini untuk anak cucu kita nanti. Kalau Pak Dirut kami bilang wariskanlah air tanah bukan air mata gitu. Waduh, kayaknya menyentuh hati itu. Mas Aryadi, air Sungai Ciliwung ini diedarkan ke masyarakat Kota Depok ya. Boleh tahu nggak yang mengkonsumsi air sungai itu, air permukaan, berapa persen dari produksi PT Tirta Asasta Depok? Dari seluruh penduduk Kota Halo? Depok, dari seluruh penduduk Kota Depok, kita ini cakupan layanannya baru 16% kurang lebih. Jadi masih banyak penduduk Kota Depok yang masih menggunakan air tanah, yang belum beralih ke ke air pump, terutama pengusaha-pengusaha yang berada di Kota Depok itu masih banyak sekali yang menggunakan air bawah tanah. Ya kedepannya kami berharap mereka ini bisa bekerja sama dengan kami untuk menggunakan air yang kami produksi. Itu tadi misinya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya itu. Mungkin ada apa ya aturan yang memang membuat para pelaku usaha di Kota Depok untuk menggunakan air PT Tirta Arsasta atau air perpipaan. Ya, kalau secara aturan memang, kalau tidak salah di Perda IMB itu ada aturannya bahwa setiap pembangunan perumahan harus menggunakan air perpipaan. Tapi kalau belum ada jaringan, dia boleh dia menggunakan satu sumur aja, satu sumur gitu. Kalau tidak salah seperti itu. Dan memang kebijakan penggunaan air tanah ini sekarang sudah mulai agak ketat. Jadi sekarang karena kewenangan penggunaan air bawah tadi ini kan masih di provinsi, bukan kewenangan Kota Depok. Masih di provinsi, izinnya masih di provinsi. Tapi alhamdulillah provinsi sekarang apabila ada pengusaha yang mau izin perpanjang atau izin menggunakan air tanah, itu minta rekomendasi dulu ke kami. Kami sanggup melayani atau tidak gitu. Tapi kami berusaha untuk bisa melayani. Oke. Jadi memang targetnya masyarakat Kota Depok baik itu umum dan pelaku usaha untuk menggunakan air PT Tirta Asasta, gitu ya Mas? Iya. Yeah. Selain untuk turut menjaga lingkungan hidup dan juga mewarisi air tanah ke cucu kita, begitu ya kali ya? Iya. Jangan mewariskan air mata. Nah, gitu. Mungkin tahun depan kali ya,
mungkin pesertanya akan lebih banyak sehingga sampah yang diangkut juga lebih banyak kali. Mungkin begitu ya nanti ya. Iya, mudah-mudahan ya kami sih pengennya setiap tahunnya itu ada peningkatan. Mm-mm, Jangan sampai ada kemunduran gitu. Paling tidak ada peningkatan. mm-mm. Sekarang 100 peserta ya tahun depan targetnya 200 paling tidak kan gitu. Gitu. Biar apa ya edukasi ini ke masyarakat tetap kita lakukan, tetap berjalan. Mas Heriadi, mungkin satu pertanyaan lagi. Apa sih dampak bagi masyarakat Depok yang menggunakan air pipa jika masyarakat itu tetap membuang sampah ke sungai? Iya, dampaknya adalah karena sumber kita dari sungai, sungainya itu sampah, eh, apa namanya, sampah itu membuat mesin-mesin kami ini kesumbat. Oke. Kami kan menggunakan mesin air untuk menyedot sampah, nah itu kebanyakan kesumbat. Nah itu meskipun kami sudah menggunakan treatment, menggunakan screen dan lain sebagainya, tapi itu yang sangat mengganggu. Tapi yang lebih luasnya adalah akan indah kalau sungai itu tanpa sampah gitu. Oh Jadi iya. iya, kan bukan kami aja yang menggunakan sungai itu banyak ada Iya. pemancing mungkin orang yang suka masih bisa cuci-cuci di sungai dan lain sebagainya. Jadi mungkin eh, ekosistem air sungai tetap terjaga gitu ya. Nah, betul. Jadi misalnya ada ikan apa sih yang di sungai itu? Ikan gabus, ikan dan Nah, segala yang memang ikan lele. nantinya punah tidak bisa diketahui lagi oleh cucu kita. Mungkin seperti itu ya. Iya. Oke, demikian Mas Yaryadi. Terima kasih banyak. Semoga masyarakat tidak membuang sampah ke sungai, membuang sampah pada tempatnya, sehingga lingkungan tetap terjaga, kelestariannya juga tetap terjaga. Terima kasih Mas Aryadi. Ya, Semoga terima kasih banyak. PT Tirta Sastra tetap bisa melayani masyarakat Kota Depok dengan sempurna. Amin, amin. Terima Amin. kasih Ya. undangannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Aryadi. Sampai Oke, berjumpa dengan terima kami kasih. dalam program Depok Hari berikutnya. Ya, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.